disable dia bilang. Ini semua menunggu kabar gembiranya. Ya, kabar gembiranya, alhamdulillah telah berhasil melalui SIPD pertama yang kita dapat data pemberian gaji dari udah hafal yang berapa ratus kabupaten di Indonesia, ada 22 yang menggunakan SIPD membayar gaji, termasuk Kabupaten Lombok Tengah. Ya, walaupun ada beberapa permasalahan tapi yang tidak signifikan, alhamdulillah. Kemudian kita coba UP dan sudah ready syarat-syaratnya. Yang pertama sekretariat DPRD. Nah, ini hasilnya sudah keluar. SP2D-nya tertanggal hari kemarin sebesar 375 juta. Kita zoom, besar. 375 juta. Ya, jadi insya Allah berarti SIPD sudah siap untuk membayar UP. Jadi proses dari SPP sampai dengan SP2 di UP telah ready untuk di SIPD. Ya, kita mulai teman-teman. Ya, yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan regulasinya oleh Ibu Kabid Perbendaraan tentang siapa yang menjadi PPK SKPD, bukan PPKOM ya. Jadi kita sepakati biar singkatannya sedikit berbeda. Jadi ada PPK itu, satunya itu pejabat pembuat komitmen, satunya itu PPK SKPD, pejabat penata usahaan keuangan. Jadi mungkin sebutannya untuk di perbendaraan, untuk yang pembuat komitmen kita bilang PPKOM. Adapun PPK berarti dia PPK SKPD. Kemudian membuat user dan melimpahkan kegiatan atau paket subkegiatan itu merupakan pengaturan awal di SIPD. Dia merupakan pengaturan awal di SIPD. Jadi dia harus disusun, dilakukan pertama kali bahkan sebelum dibuatnya SPD. Itu rule-nya sebenarnya. Akan tetapi untuk mempercepat proses pemberian gaji kemarin dan PPTK itu tidak dia tidak tertarik datanya untuk membayar gaji, jadi tidak dia melalui pelimpahan, sehingga kita belum melakukan pengaturan awalnya di SIPD, yaitu membuat user melakukan pelimpahan kegiatan atau paket. Ya. Yang pertama teman-teman harus persiapkan adalah siapa yang menjadi KPA, siapa yang menjadi PPK SKPD, dan siapa yang menjadi PPTK. Itu harus fix dulu, ya, dikonsultasikan baik sesama ASN di OPD-nya atau dikonsultasikan juga ke Ibu Kabid atau para Kasubid di perbendaraan. Silakan difixkan dulu karena sampai saat ini menu pelimpahan itu belum ada menu hapusnya. Jadi ketika kita sudah melimpahkan kegiatan ke KPA, melimpahkan paket ke PPTK, nantinya kalau kita ada perubahan itu yang belum kita dapatkan menunya. Jadi silakan difixkan siapa yang KPA, siapa yang PPK SKPD, siapa yang PPTK, yaitu pengaturan awalnya. Walaupun di UP menu ini memang tidak dia mempengaruhi, cuma nanti ketika kita TU atau LS maka ini harus ada pelimpahan kegiatan. Misal di bidang A siapa KPA-nya, siapa PPTK-nya. Jika tidak ada KPA, pelimpahan yang dibuat hanya satu, pelimpahan dari PA ke PPTK. Ya, kalau ada KPA, pelimpahan dibuat itu 2 kali. Ada pelimpahan ke KPA, kemudian ada pelimpahan PA ke PPTK. Ya, kita simulasikan
cara melimpahkannya, teman-teman. Silakan. Yang sudah fix datanya ya. Silakan yang sudah punya data yang sudah final sesuai aturan regulasi yang dijelaskan Ibu Kabid. Mari kita coba ya. Kita logout menu user, pembuatan untuk KPA dan PPTK itu ada di, dan PPK SKPD itu login menggunakan user pengguna anggaran. Ya, login menggunakan user pengguna anggaran. Ya, adapun bendahara pengeluaran pembantu, karena itu yang akan berpasangan dengan KPA dalam menata usaha keuangan ke depannya. Jadi idealnya itu ada KPA, tentu ada bendahara pengeluaran pembantu. Ya, jadi di bidang itu misalnya kepala bidang sebagai KPA, dia didampingi sama BPP di bidang tersebut. Ya, untuk BPP itu diusulkan melalui BPKAD karena yang BPP itu usernya dibuat dengan user bendahara umum daerah, user BUD. Jadi untuk BPP tidak membuat usernya menggunakan pengguna anggaran, namun menggunakan user bendahara umum daerah. Jadi silakan diusulkan. Silakan teman-teman login menggunakan user pengguna anggaran. Ya. Sudah teman-teman? Pastikan di pojok kanan atas itu adalah nama kepala OPD-nya sebagai pengguna anggaran. Ya. Nama kepala OPD-nya. Ya. Oke, kita tidak akan lama-lama teman-teman. Kita singkat insya Allah pada pagi hari ini sampai dengan pembuatan SPTJM, SPM UP. Sudah ya? Kemudian ke pengaturan. Pengaturan, kemudian kelola user. Kelola user. Ya, teman-teman yang offline ditahan untuk pengisiannya karena SK-nya masih ada di saya saja. Nanti kita entry ya. Udah ada kita SK PPTK untuk BPKAD, teman-teman yang offline ditahan. Ini sudah berulang kita menggunakan menu ini, insya Allah udah mahir teman-teman yang offline. Ya, ini ada menu pengaturan user, list user yang sudah dibuat, teman-teman sekalian. Kemudian pembuatannya itu di pengaturan user. Ya, silahkan diisi yang valid. Kemudian jabatan jangan salah ya. Jabatan itu membuat apa dulu sekarang? Membuat KPA atau membuat PPK atau membuat PPTK. Ya, silahkan. Mau dipraktekkan satu dulu silahkan. Ya, apa yang valid? Ya, yang valid. Yang valid. Iya, yang sudah fix. Yang sudah di SK-kan. Iya. Kemudian PPTK-nya itu sampai ke sub kegiatan, sampai ke paket-paket belanja di sub kegiatan. Karena nanti akan menarik ketika pengajuan PU atau LS. Silakan bagi yang belum terbiasa dengan menu ini bisa di kolom chat ditanyakan atau mungkin regulasinya ditanyakan kembali, nanti insya Allah dijelaskan kembali oleh Ibu Kabid. Ya. Kita kasihlah 5 menit, silakan teman-teman. Membuat 3 user saja, KPA 1, PPK-nya kalau sudah valid, siapa PPK-nya, kemudian dengan PPTK.
Dan kita contohkan satu saja untuk pelimpahan kegiatan dan paket, pelimpahan di sub kegiatan dan paket, dan kita masuk ke pengajuan SPP. Yang mana? Masuk sampai ke sub kegiatan, maksudnya kegiatan yang ada di PTK maksudnya antum ya. Iya, nanti kita Pak Musleh nanti kita langsung praktekkan. Ya, nanti kita langsung praktekkan. Setelah user jadi, silahkan dibuat. Kita akan simulasi melimpahkan kegiatan dan sub kegiatan. Ya. Ini karena kita baru ya. Tahun depan, insya Allah semoga kita tetap sehat. Jadi ini mungkin sebelum belanja kita fixkan dulu semua pengaturan awal di SPPD, mengisi RAK, mengisi kemudian DPA, kemudian membuat SPD, kemudian pengaturan awal siapa user-user kita siapkan semua, pelimpahan kegiatan, baru kita siap untuk belanja. Kapan kan setiap kepala bidang KPA-nya yang kepala bidang harus diberikan user, Pak? Iya, KPA diberikan user. Karena KPA juga bisa melimpahkan kegiatan ke PPTK. Ya, dan KPA juga nanti berdampingan ketika yang membuat TBP, tanda bukti pembayaran atau kwitansi, atau membuat SES dari BPP, maka yang berdampingan dengan BPP adalah KPA. Jadi KPA diberikan user. Ada jabatan user untuk KPA di pengaturan user. Pak Rudi, bagaimana Pak Ketua Camat Kopa? Aman, Rud? Iya, diselotkan sama pertanyaan dengan disperindak, Bauci sama, ya dibuatkan. Kemudian pembuatan username dan passwordnya silahkan dibuat yang unik dan mudah diingat. Unik dan mudah diingat. Oke, lagi 2 menit, kita tunggu teman-teman. Kita lanjut ke proses berikutnya. Puskesmas bagus nih, Mas Hanif ikut ini. User PA cukup 1, kantor Kartrai user PA cukup 1.
Jadi untuk user PA itu kalau di SIPD biru sudah bawaan dari SIPD merah. Jadi dia dibuat usernya di SIPD merah. Kalau mau mengganti, silakan hubungi admin di bidang anggaran Pak Kadek, dia yang membuat nanti pergantian atau merubah. Ada perubahan Pak Kadek, penulisan doktornya kepala DLH. R-nya katanya harus pakai R kecil. Oke, sudah 5 menit. Kita anggap sudah selesai ya. Ini udah user yang menu yang biasa sering kita lakukan user ini, dan masih longgar dia pengaturan user ini. Ketika ada pergantian apa bisa kita hapus dan kita buat ulang ya. Jadi walaupun sudah belanja bendaharanya, pengalaman kita selama ini, jadi kalau ada pergantian bendahara kita ubah, kita masukkan data baru, dia tetap tertarik, tetap membaca dengan data yang baru. Jadi masih longgar dia untuk pengaturan user. Oke, masih di user yang sama, user pengguna anggaran, tidak logout, ya. Tidak mesti SIPD itu identik sama keluar masuk. Ini buktinya dia tetap masuk. Oke, di menu penata usahaan pengeluaran. Ya, menu penata usahaan pengeluaran ini termasuk legislatif, setting awal dari SIPD harus kita lakukan. Pelimpahan kegiatan atau paket. Ya, pelimpahan kegiatan atau paket. Silakan diklik. Ya, lagi sekali ini belum ada menu hapusnya teman-teman. Ya, jadi silakan menggunakan data yang valid. Ya, data yang valid untuk membuatnya. Ternyata. Ya, kita lihat ada menu target pendistribusian, yaitu usernya adalah PA, berarti PA akan mendistribusikan kegiatan, subkegiatan. Ada 2 pilihan, silahkan diklik. Ada kuasa pengguna anggaran, ada PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nanti jangan heran, setelah disimpan dia akan kembali target ini ke kuasa pengguna anggaran. Misalnya kita distribusi ke PPTK, belum ada perubahan, lihat lagi di sini, dia akan kembali ke kuasa pengguna anggaran, klik lagi PPTK, nanti terlihat perubahannya. Ya, kita akan melimpahkan subkegiatan dari PA ke KPA. Ya, silakan, ini sudah aktif di kuasa pengguna anggaran, kita pilih. Saya contohkan di perbendaharaan, tempat kami mencari sesuap nasi. Bau Cik, pelan-pelan, oke. Ya. Oke, kita ulang Bau Cik. Enggak keluar dari tadi, tetap di dalam. Oke. Saya ulang ya, Mbak Uci, Lindak, dan teman-teman lain yang belum sampai dengan monitor, tetap di user pengguna anggaran. Ya, user pengguna anggaran tetap pastikan di pojok kanan atas. Jangan dipertanyakan kenapa Mas Ros pakai 2021 simulasi, ya, karena kami akan menggunakan data yang valid, insya Allah mengisinya. Ya, contohkan ini simulasi. Ya, Bapeda yang tidak pakai KPA langsung klik PPTK bro. Iya. Oke, ke kiri ya, kursor ke kiri ada menu-menu, silakan penata usahaan pengeluaran. Diklik. Ada RAK, ada DPA, ada validasi, ada pelimpahan kegiatan.
Oke, pelimpahan kegiatan diklik. Atau paket, ya diklik. Maju. Oh benar, teman-teman yang offline itu belum kita kasih Bu Alus sebagai pengguna anggaran, yang ada itu Bu Alus sebagai BUD. Ya, bentar. Nanti kita kasih. Ya. Ya, teman-teman yang offline, setelah ini kita isi bareng PPTK di BPKAD. KPA dan PPTK di BPKAD. Silakan dipilih. Pusat pengguna anggaran. Ulang sedikit mundur, Mas. Oke, Pak Jul. Ulang sedikit mundur, oke. Tetap pada user PA, Pak Jul, ya. Jangan dicampur sama sarapan dulu, Pak Jul, ya. Jadi user PA tetap. Kemudian ke kiri, kursor ke kiri, penata urusan pengeluaran, pelimpahan kegiatan atau paket. Ingat usernya yang tadi. User untuk membuat user PPK dan PPTK dan KPA, user pengguna anggaran. Pelimpahan kegiatan atau paket diklik. Yang online pakai 2022, Mbak Tita. Yang online pakai 2022 dan pakai data yang valid. Kalau mau coba pakai 2021 enggak apa-apa. Silakan. Kalau mau sekali kerja silakan 2022. Oke, kita pilih kegiatan yang akan kita distribusikan dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran. Kami pilih kegiatan di perbendaharaan. Ya, kita pilih yang nomor 5. Panjang nih, koordinasi dan penyusunan laporan, realisasi penerimaan dan perhitungan pihak ketiga. Ya, itu dia. Silakan diklik caranya. Ya, diklik terus buat pelimpahan di atas. Klik kegiatannya, mana dia? Klik, kemudian buat pelimpahan di atas. Oke, buat pelimpahan di atas. Kemudian limpahkan, silakan limpahkan. Ya, saya contohkan yang ini, saya contohkan pembiayaan misalnya. Ya, kita buat pelimpahan di pembiayaan. Buat pelimpahan. Pilih kuasa pengguna anggaran. Ya, ada KPA kami di BPKAD. Silakan kita pilih. Kemudian di bawah distribusi. Pojok kanan bawah distribusi. Ya. Untuk KPA ya. Dia per kegiatan. Silahkan. KPA-nya saya di bidang itu ada 5 kegiatan di perbendaharaan, maka 5-5-nya KPA-nya 1. Ya, 5-nya dibuat pelimpahan. Boleh diklik sekaligus. Boleh satu persatu diklik sekaligus nggak apa-apa. Kalau KPA-nya itu 1. Ya, distribusi. Berhasil. Ya. Oke. Distribusi kegiatan berhasil disimpan. Oke, tutup. Ya. Tutup, kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya.
Kita lihat hasilnya, ada nama di kolom KPA. Tadi kita dibuat penata usaha pemilihan daerah, sudah ada nama KPA-nya. Kalau belum berhasil dia kosong, ini belum dibuatkan, ini belum dibuatkan ya. Belum dibuatkan. Kalau sudah dibuatkan ada 2 dibuatkan, 1, subkegiatan 1 dan 2 ini berarti berhasil kita mendistribusikan. Ya, kolom sebelahnya ini adalah kolom PPTK. Ya, ini kolom KPA, ini kolom PPTK. Ya, jadi tanda dia berhasil, distribusi kita tertera nama di kolom KPA. Oke, perlu diulang? Untuk kecamatan yang tidak ada KPA langsung pilih PPTK, iya. Kenapa? Bajang Oji, kenapa tidak muncul sub kegiatan? Muncul pasti. Ya, diklik. Diklik ini, diklik lagi Jang. Lihat monitor, diklik. Ya, dia akan muncul ke bawah. Ya, silakan dipilih. Yang sudah ada, yang sudah didistribusikan akan muncul di kolom KPA. Itu tanda kita berhasil mendistribusikan. Oke, kita sudah 2 mendistribusikan. Ya. Sudah? Oh, bentar. Iya, semua kegiatan dibuatkan distribusinya. Kantor Camat Wujud, Pak Surya, semua kegiatan dibuatkan distribusinya. Ya. Ya, kalau satu KPA misalnya mudah dia centang semua, pilih satu KPA. Ya, kalau misalnya satu KPA itu 5 kegiatannya, centang 5, pilih satu KPA. Nah, paham? Ya. Teman-teman yang offline, setelah ini kita simulasi. Kalau OPD yang tidak ada KPA. Berulang ini Pak Muhajir, kalau OPD yang tidak ada KPA, apa langsung distribusi ke PPTK? Iya, langsung PA ke PPTK. Karena tidak punya KPA di bidang, maka PPTK-nya setingkat di bawah PA. Berarti yang jadi PPTK adalah kepala bidang. Jika di bidang tersebut tidak ada KPA. Ya. Jika di bidang tersebut tidak ada KPA, maka PPTK-nya itu adalah kepala bidang. Apabila kepala bidang jadi KPA, maka PPTK-nya itu bisa kasubit di bawahnya. Ya. Kalau salah pakai distribusi gimana ulangnya? Dicentang ulang, diulang buat distribusi, bisa. Masih bisa dicentang ulang, dibuat distribusi ulang. Ya, usahakan jangan cepat sekali salah ya. Diulang dicentang sur, kata Camat Raya diulang dicentang sur, kemudian diulang distribusi. Mas, saya belum buatkan nama KPA setiap bidang. Dipantau grup Mbak Uci, di grup itu dari kemarin sudah kita share untuk menyiapkan siapa KPA, siapa PPTK agar efisiensi waktu kita. Kalau belum ada, jangan dicoba-coba, ya lebih baik mengikuti Zoom meetingnya aja. Nanti setelah ada data valid kita entry. Adapun UP tidak dia menarik data pelimpahan ini. Jadi tetap bisa jalan UP kita. Tapi ini harus karena ini adalah settingan awal, nanti ketika LS dan TU tidak bisa dia. Harus dia menunjukkan TU itu adalah bukan bendahara. Sebelum proses bendahara di SIPD yang mengajukan TU adalah PPTK-nya. Ya, PPTK mengajukan TU, otorisasi oleh pengguna anggaran, baru kemudian bisa dia buat SPT. Jadi ini penting pengetahuan awal untuk setting user
dan pelimpahan sub kegiatan dan paket-paket belanja ke PPTK. KB tunggu kalau sudah selesai distribusi ke PPTK, ya Nayon tunggu. Disnaker kita nampak PPTK-nya, buat usernya dulu. Buat user PPTK melalui user PA dulu Mbak Tita. Nanti setelah ada user otomatis akan terbaca ketika memilih distribusinya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Itu contoh satu aja. Untuk distribusi PA ke PA. Lagi sekali tanda dia berhasil, jangan cepat sekali merasa sukses, berhasil tapi tidak nampak namanya, maka belum berhasil. Ya lebih baik dan tidak ada kata-kata berhasil, tapi ada namanya. Ya ini yang penting ya. Berhasil atau tidak? Banyak yang tidak berhasil. Tidak berhasil Pak Pras. Mas Pras, PPK SKPD boleh fungsional, X Kasubag Keuangan, terus PPTK Kasubag Umum. Nanti dijawab oleh Bu Kabit, ini persis seperti di kami kejadiannya. KB tidak berhasil di mana ini KB? Kalau tidak muncul itu, diklik ulang di refresh ke atas, klik KPA-nya lagi, klik KPA, kemudian refresh. Ya. Refresh, kita cari lagi. Itu triknya. Triknya kalau belum termuncul, di refresh kalau sudah ada kata-kata berhasil. Ya, akan kelihatan KPA yang kita distribusikan sub kegiatannya. Oke. Udah salah. Ya. Untuk PPTK kita cukup, untuk KPA kita cukup satu, teman-teman. Kita lanjut ke distribusi PA ke PPTK. Udah dipilih di atas yang ke PPTK. Sudah di target pendistribusiannya itu sudah dirubah. Ya. Yang udah mendistribusikan ke PPTK itu pilih target pendistribusiannya ke ubah ke PPTK. Ya, silahkan dipilih ke PPTK. Kalau dia tidak dipilih lagi, dia kembali ke kuasa pengguna anggaran secara auto, telah kita jelaskan tadi di awal. Jadi yang mendistribusikan ke PPTK, setelah kita simpan nih PPTK, kita simpan benar, berhasil, kembali menunya itu ke KPA. Jadi klik lagi PPTK, kemudian refresh, dilihat. Silahkan. Nah, itu kan KB berhasil, sudah. Diskop, coba baca ngoji diikuti, dia auto. Jadi kalau sudah kita, walaupun di PPTK menu kita ini menyimpan, setelah tersimpan dia kembali ke KPA. Itu pengalaman kami. Jadi silakan klik lagi, pilih PPTK, refresh, lihat lagi. Ya, selama ini tidak ada masalah di menu pendistribusian ini. Oke? Ya. Sekarang pendistribusian PA ke PPTK. PA ke PPTK. Ya. Kolomnya ada di sebelah PPTK. Yang belum muncul, nanti kita diskusikan setelah sesi ya. Yang belum muncul, nanti kita coba setelah sesi. Untuk KB, kemudian Praya, Bajang Ngoji, Koperasi, nanti kita simulasikan. Sudah ada KPA,
Pak Kusna Haryadi, kita klik. Sekarang untuk PPTK-nya di bidang perbendaharaan, ya. Jadi di penata sub kegiatan penata usaha pembiayaan daerah, itu ada belanja-belanja, ada alat tulis kantor, bahan komputer, makan minum rapat, perjalanan dinas biasa. Ya, kita centang semua. Ingat ini PPTK ya, centang semua. Buat pelimpahan. Ya, buat pelimpahan. Pilih PPTK-nya. Pilih Baik Mira Lutfiani. Ya. Kita buat Baik Mira Lutfiani. Kita distribusikan. Berhasil. Data distribusi paket berhasil disimpan. Oke, tutup. Oke. Muter-muter dia, kita pilih PPTK. Kita lihat hasilnya. Sudah ada muncul di kolom PPTK. Ini berhasil. Jadi belanja-belanja ini ketika di TU-kan kelak diajukan ATK pada sub kegiatan penata usaha daerah, sebelum proses SPP ada pengajuan TU oleh PPTK. Maka langsung dia akan membaca pelimpahan ini. Jadi untuk belanja-belanja di sini nanti yang mengajukan kita masuk usernya pakai PPTK-nya Baik Mira Lutfiani. Ya. Berhasil, Bapak Ibu, sudah 2 kolom terisi, KPA terisi, PPTK terisi. Pilihan sub kegiatannya tidak muncul. Diklik, coba. Kalau PP belum muncul. Lagi sekali perpustakaan. Oke, tadi kita pilih Pak Kusna Haryadi sebagai KPA di penata usaha pembiayaan daerah. Ya. Kita klik, sudah berhasil, klik dia, ada paket nih, klik lagi, ya muncul ya, ada belanja-belanja, silakan dicentang, ya silakan dicentang, kemudian pilih PPTK-nya, ya PPTK siapa, jadi semua belanja di sub kegiatan ini untuk kredit perbendaharaan, kita contohkan simulasikan Baik Mira Lutfiani, ya. Karena kita tidak hanya terhenti pada belanja gaji dan UP, teman-teman. Karena data ini sangat dibutuhkan ketika mengajukan TU dan LS. Jadi TU sebelum SPP dibuat bendahara, maka dibuat pengajuan TU oleh PPTK. Ya, PPTK atau LS juga oleh PPTK. Jadi ini akan ditarik datanya ketika kita ingin mengajukan pembayaran LS dan TU. Oke. Berhasil sudah kita mendistribusikan pelimpahan kegiatan ke paket, ke KPA, dan ke PPTK. Ya, teman-teman yang offline, SK PPTK sudah jadi. Nanti kita bagi bagaimana mungkin satu-satu biar mengisi PPTK yang ada di BPKAD. Teknisnya kita diskusikan. Oke. Sudah berhasil kita ya, alhamdulillah. Perusahaan berhasil, alhamdulillah. Sudah diklik tapi tidak muncul, minta tolong bos ulang sedikit ya. Ya, ini alur ada distribusi KPA juga distribusi ke PPTK. Alur yang tidak memiliki KPA lebih apa tuh, lebih ringkas, langsung KPA ke PPTK. Langsung PA ke PPTK ya, distribusinya. Oke. Kita ulang, misalnya ke PPTK ya, Pak Izzah, Capil. Klik kegiatan, sub kegiatan,
klik lagi, nah, muncul belanja-belanja di bawah. Silahkan dicentang, kemudian buat pelimpahan ke atas, buat pelimpahan, ya, buat pelimpahan, ya, buat pelimpahan, kemudian pilih PPTK-nya, ya, pilih PPTK-nya, ya, pilih PPTK-nya. Berhasilnya itu dengan munculnya nama di kolom. Ya, munculnya nama di kolom. Ya, ada tuh pengalaman dari Mbak Tita. Klik 2 kali ke bawah Bapak Ibu di warna paket itu. Ya. Bisa langsung semua kita buat satu-satu bisa. Misalnya udah kita jelaskan Pak Poji, ya DLH misalnya satu KPA itu ada 5 di bidang dia ada 5 kegiatan, silahkan dicentang 5 buat pelimpahan 1 kali. Bisa. Ketapang berhasil tidak muncul nama di kolom, diulang karena sudah dilimpahkan. Di refresh itu Mbak Dewi, kemudian coba dirubah-rubah target pendistribusiannya di atas menunya, nanti akan terlihat. Ringgeratnya belum muncul PPTK-nya, belum buat user. Munculnya di nama paket aja Mas, Bajang Oji. Iya, kalau dia tidak ada KPA maka munculnya di paket PPTK. Ya, kita cukupkan untuk sesi user ini. Silahkan teman-teman memvalidkan data KPA, PPK SKPD, kemudian PPTK, dan entry seperti yang kita contohkan. Ini menu yang sudah beberapa kali kita gunakan. Dari pembuatan gaji itu sudah kita buat user PPK dan user PA, ya, dan user PPK sudah kita buat. User PPTK sudah kita buat pada pembuatan gaji biasa, ya, menunya biasa. Sekarang kita lanjut ke pembuatan UP-nya, ya. Jadi teman-teman OPD tidak bisa mencoba-coba membuat SBUP, ya, tidak bisa tanda kutip melangkahi teman-teman verifikator, karena sebelum membuat SPPUP itu ada SK besaran UP yang itu di entry oleh teman-teman verifikator perbendaraan karena menggunakan user BUD. Ya, jadi ada SK besaran UP itu di entry oleh teman-teman verifikator di perbendaraan, ya. Namun ada keringanan dari Bu Kabid, pihak kami di sini. Jadi besarannya kalau sudah fix, syarat-syarat yang lain sudah ada, DPA, LKBMD, Renstra, yang ke Bapeda sudah lengkap. Walaupun SK belum terbit untuk nilai UP, nanti bisa insya Allah diajukan. Ya, bisa diajukan seperti set 1 yang telah terbit SP2D UP-nya. Pak Poji itu memang sudah dilimpahkan itu. Makanya tidak usah disimpan ulang kalau sudah dilimpahkan. Ya, kalau sudah dilimpahkan. Perpustakaan harusnya ada, masih kosong. Belum ada nama PPTK muncul. Itu berhasil dilimpahkan, belum ada nama PPTK, kalau tidak bisa dilimpahkan kembali berarti sudah dilimpahkan.
pertanian nggak bisa dilimpahkan. PPTK Mas, katanya udah dilimpahkan. Ya, silakan datanya benar dulu. Kemudian baru klik pelimpahan. Distrik berhasil, alhamdulillah. Tapi dengan data yang benar. Jadi untuk melimpahkan itu, klik ulang targetnya di atas itu. Karena mungkin tadi dilimpahkan ke KPA, masih dia di menu KPA dibuat pelimpahan, nggak bisa. Ya, jadi pastikan dulu target pendistribusiannya di atas. Oke. Ya. Kita tutup untuk sesi pendistribusian atau pelimpahan paket atau kegiatan. Kita lanjut sekarang ke pembayaran UP. Pembuatan SPP SPM UP. Ya. Ini teman-teman yang offline, kita log out. Ya, kita masuk dengan user kemarin. Ya. Dengan user keuangan. Ya, ini user yang harus kita hati-hati. Kita saja yang boleh gunakan. Ya, user keuangan. Sudah? User keuangan, ya. Silakan pakai 2022, enggak apa-apa. Hanya lihat-lihat menunya aja. User bukan PA, user BUD. Ibu sebagai Bendarum Daerah. Jadi teman-teman OPD lagi sekali ya, biasa operator kan kejadian juga kemarin di pembayaran gaji tidak saya sebutkan OPD-nya. Jadi karena semangat mungkin merasa ya namanya aplikasi kan bisa lah gitu, tidak akan jauh beda. Salah akhirnya. Sekarang kita harus minta hapus. Ada OPD yang salah mengentri gaji terusannya, dia pakai template. Memang dapat amprah dari Pak Retimin, dikira semua amprah itu ditemplatkan. Dia coba upload dan sebagainya, mandek, macet. Ya. Jadi terusan itu di entry di LS non gaji, LS bukan gaji. Ya, adapun induk dan susulan itu pakai template. Ya, jadi teman-teman menahan diri dulu dan juga secara sistem teman-teman tidak bisa kalau tidak dibuat SK besaran UP di entry dulu, maka tidak bisa mengajukan SPP UP-nya. Nah, tugas teman-teman di perbendaharaan verifikator nanti masing-masing yang telah ready nilai UP-nya, boleh sudah dia ber-UP, silahkan. Nanti kita sama-sama mengisi besaran UP. Untuk teman-teman perbendaharaan, jadi dimohon belum ada menu hapusnya ini, UP ini. Kejadian kita tahun lalu ada kurang 1 nolnya itu jadi masalah ya. Ya, jadi teman-teman nanti teliti sekali, lihat lagi, jangan cepat-cepat disimpan. Lihat lagi, cek lagi, kalau perlu panggil teman dulu, betul nggak segini. Ya, namanya kita ini semakin hari semakin menua kita ini. 0 kelihatan 8, 8 kelihatan 0. Oke. Ya. Pakai user BUD teman-teman. Nanti kita baca pengetahuan pengaturan. Jadi agak menunya agak sedikit berbeda. Kita kebayang kalau nilai itu ada di nama-nama nilai gitu kan, atau langsung di pengeluaran, dia ternyata di pengaturan. Karena entry besaran UP ini adalah termasuk dari pengaturan awal dari SIPD. Ya. Pengaturan awal daripada SPD. Jadi insya Allah tahun depan mungkin sebelum tahun anggaran baru kita sudah
mempersiapkan atau cepat mempersiapkan pengaturan awal isi PD untuk penata usahaan. Ya, dia ada di menu penandatanganan dokumen. Ya, ada 3 pilihannya, teman-teman. DPA, ada SPD di besaran UP. Penandatanganan dokumen di besaran UP. Ada 3 kolom. Ada di besaran UP. Kantor Camat Raya ulang. Enggak, ini menu untuk BUD. Sur, ini untuk BUD. Kita jeda dikit untuk BUD. Bentar aja. Oke, kita bersama BB teman-teman ya. Ya, silakan. Saya langsung contohkan, saya pakai 2021, saya foto dari nilai UP di Simda. Kita pilih pakai yang mana. Oke. Nah, jadi teman-teman OPD silahkan kalau sudah ready menghubungi verifikator untuk ini diisi ya. Kita pilih Ketapang, Mbak Dewi. Ketapang misalnya ya. Teman-teman offline jangan diisi ya. Ya, karena saya pakai 2021. Ketapang, oke. Edit besaran UP ini teman-teman. Ya, bahasanya edit bukan entry, bukan apa? Bahasanya edit. Ya, oke, diklik edit. Ya, di scroll ke atas. Ya, kalau dia gelap begini ini bukan berarti tidak ada. Dia di atas, ya. Ya. Dia ada di atas. Oke. Nilainya kita entry, dia dapat 2021 80 juta. Ya. Hati-hati teman-teman ya. Kirim ini simpan artinya, ya. Ya, lihat dulu. Ini sudah ada accounting-nya ini. Sudah ada per 3 nominal sudah accounting ini. Bisa langsung dibaca. Valid, ya tanya yang muda-muda misalnya, betul enggak nih, betul enggak? Kalau udah oke. Ya, manual isinya. Ini isinya manual. Oke. Ya, kalau sudah kirim udah bisa diedit nih. Oh ya bisa begitu ya. Errornya ada. Oh. Sip. Ya. Ya ini teknis pengisiannya teman-teman. Nanti kita diskusikan. Apakah kita pakai PIC beberapa orang atau masing-masing nanti kita diskusikan ya. Yang penting intinya dia valid re-entry. Oke, kita kirim Ketapang. UP dia Ketapang ini. 2021. Ya, berhasil. Ya. Kita cek, berhasil enggak dia keluar angkanya. Klik lagi. Kita cek. Ya, sudah nilainya sudah ada. Kalau dia belum ada, di sini 0, teman-teman ya. Di sini masih tidak ada, 0 dia. Kalau ini berarti sudah berhasil. Di tanggal 13 Januari 2022. Tanggalnya ada bisa diubah. Ya, diketik manual. Ya, itu tersimpan. Nggak usah keluar ya, pakai silang di sebelah. Ya. Sudah ya? Teman-teman udah. Sekarang ke teman-teman bendahara. Lanjut ke SPP. Ulang pras dari awal. Nanti ya. Jangan Oji, cepat selesai nih. Oke, kita log out. Kita log out.
Kita log out. Kita log out. Masuk pakai user bendahara pengeluaran. Ya. Masuk pakai user bendahara pengeluaran. Enggak bisa. Oke, kita singkat teman-teman. Karena sudah kemarin digaji, ya. Kita singkat dengan alur ini. Kita share nih. Ya, siklus UP. Kalau sudah sampai besaran UP itu, insya Allah teman-teman verifikator pun sudah mahir, teman-teman operator sudah mahir. Sama dia, persis sama seperti bisnis prosesnya gaji. Masuk pakai bendahara pengeluaran, SPP, oke, log out, kemudian login pakai PA, ya login pakai PA untuk buat SPTJM, SPP, ya kemudian log out, login pakai PPK untuk memverifikasi, ya. Ingat masing-masing menu ini ada dokumennya. Jadi ada 5 dokumen, ada 3 tanggung jawab mutlak 2, verifikasi PPK 1. Jadi penjagaannya sangat ketat ini teman-teman OPD. Ini membuktikan bahwasanya yang diajukan ke BPKAD itu telah betul-betul melalui proses verifikasi yang berlapis, sudah valid. Ya. SPP dibuat ya menunggangan bendahara pengeluaran dan pilih nanti di sana tidak kunci rekening. Ya, pilih nanti di sana tidak kunci rekening. Apa bedanya? Kalau kunci rekening, ya kalau kita kunci rekening, maka dia tidak bisa belanja kemana-mana. Ya, ini tipe UP yang belum pernah kita lakukan. Ya, biasa kita tuh ngunci di Simda itu ngunci TU. TU itu karena dari awal dia mengklik belanja dan kegiatan. Adapun UP ternyata dia punya menu kunci rekening dan tidak kunci rekening. Maka nanti pilih yang tidak kunci rekening agar belanjanya bisa bebas. Oke? Ya. Iya. Kalau GU kan dia tinggal meng-SP. Iya. Nanti ke GU di UP saja ada menu. Nanti kalau GU dia tinggal meng-SPJ-kan apa yang ada di UP, kemudian terbit lagi seperti biasa. SP2D GU-nya. Oke. Kemudian kami ingatkan dari sekarang, walaupun kita baru bayar UP, ada menu upload bukti nanti di pembuatan TBP STS. Ya, jadi kalau buat kwitansi sekarang itu maksimalnya 2 MB besar, jangan untuk sekedar 1 lembar. Silakan kwitansi yang dibuat kan memang biasanya kita manual buat. Sebagian kita lihat yang menggunakan Simda langsung. Silakan setiap kwitansinya itu di-scan. Ya karena yang diupload dalam bentuk PDF. Silakan di-scan maksimalnya 2 MB. Ya, nanti ada menu upload. Kedepannya sudah kita tanyakan ini, kedepannya tidak. Kedepannya dengan SIPD kita akan membuat bukti. Itu kedepannya. Kedepannya SIPD ini untuk kita buat bukti langsung. Tapi sekarang masih ada menu upload. Nanti ketika buat TBP, nanti ada di Zoom meeting berikutnya. Insya Allah peng-SPJ UP ini kita akan lakukan insya Allah. Namun persiapannya ingat, setiap buat kwitansi kan UP keluar, ada kwitansi belanja, ingat di scan. Biar tidak perlu banyak di scan. Ya, scan setiap kwitansinya. Ya, gunakan cam scanner bisa atau scan yang portable bisa. Ya.
Data besaran UP itu Pak Muhajir bukan usernya Pak Muhajir, itu user kami. Jadi enggak bisa dia. Ya, jadi harus ada entrian besaran UP dari kami. Ya, itu BUD. Ya. Minta tolong di-share. Oke, modulnya kita share insyaallah. Kantor Camat Raya, krim aluri maksudnya. Krim aluri. Camat Raya. Apakah bisa dihapus? Tidak bisa, Bu Dewi. Besaran UP tidak bisa dihapus sampai sekarang. Sudah kita minta ke admin pusat supaya diberikan menu hapus, belum diberikan. Ya, ini kalau tidak kunci rekening, ya, nilai SPP-nya silakan ditulis. Ya. Kemudian jadi disimpan jadi dokumen SPP seperti biasa kita simpan. Ya, simpan di printer warna biru. Selesai dia untuk menu bendahara pengeluaran. Bisnis prosesnya persis dengan pembuatan gaji, teman-teman. Ya. BP, pembuatan SPP, logout, masuk ke PA untuk membuat apa? Surat pertanggungjawaban mutlak SPP ya oleh PA. Ya. Oleh PA. Ya, jadi ingat buat SPP selesai, sukses, download. Sekarang kita ke SPP PA. Yang masuk pakai PA. Ya, kita lihat kan ini sudah kita lakukan kemarin, sudah dihafal sama teman-teman operator. Ya, alurnya kita share insyaallah. Pembuatan jam SPP nanti login pakai PA. Ya, ini salah nih gambarnya nih. Harusnya login pakai PA ini, bukan pakai bendahara pengeluaran. Ya, login pakai PA. Nanti pilih di sebelah kiri ada SPTJM SPP. Silakan dibuat. Kemudian disimpan download. Ya, disimpan download. Persis dengan pembuatan gaji. Setelah ada SPTJM SPP, kemana kita? Teman-teman? Verifikasi SPP, login pakai? Iya, login pakai akun PPK. Ya, setelah ada SPTJM SPP, logout, teman-teman dari akun PA, user PA, login pakai user PPK SKPD. Ya. Di user ini dua kita buat. Ya, kalau user bendahara satu SPP, user PA nanti 2 kali dia buat surat tanggung jawab mutlak di SPP dengan surat tanggung jawab mutlak di SPM. Ya. Nah, di verifikasi SPP di satu user ini tanpa logout kita akan verifikasi SPP sekaligus membuat SPM. Ya. Seperti kemarin waktu bayar gaji persis. Ya. Jadi verifikasi SPP UP silakan dicentang semua syarat-syaratnya ya yang tampil. Ya, buat di verifikasi udah ada nih SK kepala daerah, ini maksudnya SK UP-nya. Ya, dicentang saja. Dan tanggung jawab mutlak sudah kita simpan tadi di menu PA. Setujui iya, kalau sudah valid iya, tanggal disetujui simpan. Oke. Nanti akan tampil terverifikasi. Oh, sudah terverifikasi, download. Jangan lupa download hasilnya. Oh, maaf, di sini tidak ada di download. Di menu verifikasi SPP belum ada yang di download. Ya. Jadi nanti kalau di verifikasi SPP tidak download. Verifikasi PPK-nya itu di download di menu pembuatan SPM printer warna hijau. Ya. Verifikasi PPK-nya nanti itu ada di menu pembuatan SPM printer warna hijau. Itu juga harus ada. Jadi yang ke BPKD, SPP, tanggung jawab mutlak SPP, SPM, tanggung jawab mutlak SPM dengan verifikasi PPK. Ada 5 dokumen, teman-teman ya.
Teman-teman yang offline ada 5 dokumen yang harus kita terima supaya kita kuat. Jadi kalau ada kesalahan, ya di angka yang ada di SPM itu adalah angka yang sudah terverifikasi, yang sudah ditanggung jawab mutlak oleh PA-nya 2 kali, di SPP iya, di SPM iya. Jadi kuat kita. Ya. Jadi harus ada itu 5 dokumen, SPP, SPM, tanggung jawab SPP, tanggung jawab SPM, verifikasi, PPK. Jadi verifikasinya tetap di akun yang sama, ya kita buat SPM. Ya, kita buat SPM yang ada di kolom chat. Setelah sesi kita closing, kita buka insya Allah. Ya, pembuatan SPM UP sama seperti kemarin. Ya, buat SPM, klik yang belum klik yang belum dibuatkan SPM, pilih tidak kunci rekening. Karena dari awal kita pilih. Sering tampilannya itu pertama itu tidak ada, jangan kaget ya karena belum kita klik. Kadang-kadang dia hilang, kolomnya itu tidak ada apa-apa. Itu jangan kaget. Itu berarti masih aktif di kunci rekening. Klik yang tidak kunci rekening. Akan tampil yang kita buat. Ya, akan tampil yang kita buat. Ya, teman-teman juga verifikator nanti kalau ada pertanyaan, kok enggak muncul-muncul? Ingat di mana dia tombolnya, menunya, fiturnya itu aktif. Ya, kalau dari awal kita pilih tidak kunci rekening, maka dia akan di kolom tidak kunci rekening. Oke, buat SPM UP. Buat SPM UP. Jadi sudah nilai sama, kirim. Ya, ini bahasa lainnya save, simpan. Ya, kirim. Jangan nanti dikira kirim ini terus kirim kemana gitu. Enggak, saya itu simpan maksudnya. Ya, mungkin dia tidak suka kata-kata simpan. Dia suka kata kirim. Oke, SPM telah dibuat, ya. Nah, ini dia nih. Ya, jadi pernyataan PPK itu ada di pembuatan SPM. Jangan cari di verifikasi SPP. Ya, printer warna hijau. Lengkap ini. SPP ini sudah lengkap, ready dia. Dari kita Zoom meeting, modul yang dibaca, yang video dari kabupaten yang sudah ada semua. Ya, jadi enggak usah khawatir teman-teman. Ya. Ya, kalau ada masih ada kekurangan-kekurangan, ya, mudahan segera dilengkapi. Ya, jadi ini udah kita download. Berapa jadi? Lengkap 5 sudah. Ya, dari SPP, tanggung jawab SPP, SPM, tanggung jawab saya belum, SPM dan pernyataan PPK. Oke. Sampai di sini kita log out. Langkah terakhir untuk teman OPD mengajukan pembayaran adalah SPTJM, SPM. Itu the last step. Langkah terakhirnya ya. SPTJM ini pakai akun apa adanya? SPTJM, SPM-nya? Akun PA. Ya, jadi setiap SPTJM itu akunnya PA. Ya, pengguna anggaran. Oke, masuk. Ya, sudah kayak kemarin, sebelah kiri ada SPTJM SPM, kita klik. Ya, kan isi tanggalnya. Isi tanggalnya, penomorannya kita seperti kemarin, 4 digit, garing SPTJM nama dokumen, garing SPM, strip UP, garing Dishub, garing 2022. Oke, penomorannya kita seragamkan. Seperti kemarin. Sudah selesai teman-teman. Ya, download SPTJM SPM-nya. Lengkap sudah 5 dokumen untuk mengajukan UP tahun anggaran 2022. Ya, bisnis prosesnya lagi sekali sama dengan pembuatan gaji. Kalau jika pembuatan gaji sudah lancar, apalagi ini, karena pembuatan gaji itu kreditnya ada di template. Kalau template ini kita handal, kedepannya untuk membayar itu buat SP2D LS apa itu insya Allah bisa ya, karena ada salah satu provinsi itu ketika buat gaji temu kredit di template mundur, merasa banyak kendala. Kita alhamdulillah buat tengah ya, kita sama-sama semua bergerak, teman-teman verifikator, teman-teman semua admin di Perban. Jadi kalau ada template salah kita buat ulang seterusnya sampai alhamdulillah Jumat kemarin itu hanya tersisa 1 yang belum terbayar dan sekarang sudah gajian semua.
Ya, yang tertinggal kemarin P3K di pertanian dengan Dinas KB, jadi sekarang sudah terbayar semua. Ya, ini cepat, ya tidak manual dan bisa membayar di pekan pertama. Ya, demikian teman-teman. Proses untuk UP simple, lebih simple daripada gaji. Lagi sekali tidak usah dicoba-coba karena ada menu yang tidak bisa teman-teman lalui, yaitu entrian besaran UP. Ya, yang sudah ada RKBMD, Pensera SKPD, kemudian yang sudah punya nilai besaran UP, ya syarat-syaratnya sudah lengkap, DPA sudah jadi atau ada rekomendasi DPA sudah jadi dari bidang anggaran, silahkan ke verifikator di perbendaharaan untuk diproses UP-nya. Demikian saya tutup dulu sesi pemaparan ini, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bu Kabid perbendaharaan, kepada beliau kami silahkan. Terima kasih untuk Bapak Prasetyo. Kita lanjut ke sesi pertanyaan, Gi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Untuk sesi pertama mungkin berapa pertanyaan? Atau mau lewat chat? Atau raise hand? Bagaimana Pak Kadek untuk mekanisme pertanyaan dari OPD? Untuk PDF-nya akan kami share. Yang alur tadi, yang manual book-nya nanti akan di-share oleh Pak Pras. Nah, ada yang nanya ini terkait dengan bagaimana sekalian cara entry SPJ. Jadi kalau untuk entry SPJ, biar enggak lupa nanti. Jadi ini kita akan latih tahap per tahap. Pertama, biar enggak lupa. Kedua, karena ini sistem baru, biar per tahap aja di ini. Setelah UP nanti akan diajarin bagaimana untuk entry SPJ-nya. Nggih, tahap per tahap Pak, biar paham per step by step katanya Mas Pras tadi. Yang untuk entry SPJ akan Zoom meeting selanjutnya nanti. Setelah semua UP, OPD terbayar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perhitungan UP tunggu DPA jadi. Ya, jadi tadi saya sebutkan berapa OPD yang sudah DPA-nya jadi, artinya udah diproses di bidang anggaran, itu Set1, BPKAD, Bapeda, Inspektorat, DPMD, Kesbang, Perpustakaan, Dukcapil, sama Pol PP. Silakan yang sudah saya sebutkan nama OPD-nya, silakan ke Mami Sabidi di bidang perbendaharaan untuk dibantu menghitung UP-nya. OPD lain silahkan segera melengkapi syarat-syarat yang disampaikan tadi. Oh ya, Bapeda itu RKBMD-nya belum, Gi. BKPP on proses revisi. Perkim belum ada di bidang anggaran. Perkim. Baru 13 OPD yang sudah direkomendasikan untuk dihitung UP-nya oleh bidang anggaran. Dinas Koperasi DPA-nya sudah di anggaran. Ya, belum naik sampai Bukaban. Kami biasanya menghitung itu yang sudah dipakai
paraf atau ditandatangan oleh Ibu Kepala BPKAD. Bapeda sudah RKBMD-nya ya. Kemudian apakah kecamatan harus buat PPTK pada UPGU? PPTK itu kan untuk pelimpahan ke subkegiatannya. Pemahamannya itu dulu. Jadi semua subkegiatan itu sudah harus ada pelimpahannya. Dari kalau tidak ada KPA, dari PA ke PPTK. Kemudian ya Bapeda, oke nanti kami cek ya. Pak Pras, Japri, KB minta Japri. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, raise hand, biar kami bukakan ini, biar kami unmute. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Perhubungan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, udah jelas. Jelas? Ya, jelas. Siap. Mantap, Dinas Perhubungan jelas. Lanjut. Raise hand itu ada menunya di bawah itu. Yang angkat tangan, yang simbolnya angkat tangan itu biar langsung dilihat di sistem siapa yang angkat tangan untuk bertanya. Silakan, kalau tidak ada, kami anggap sudah jelas. Kominfo, dinas mana yang bertanya ini? Untuk Setda. Setda RKBMD sudah clear, tinggal DPA-nya, DPA. Setda tinggal DPA. RKBMD sudah. Biasanya kalau Renstra sudah cepat dapat tanda tangan di TAPD Bapeda, biasanya segera proses. Nanti dicek di bidang anggaran ya untuk Setda. Kalau memang sudah, karena RKBMD-nya sudah tidak ada catatan, tinggal DPA. Boleh enggak kita buat satu PPTK untuk seluruh kegiatan? Jadi kalau PPTK itu sesuai ketentuannya adalah yang sesuai dengan bidang tugasnya. Silakan dibaca di Permendagri 77, Pak Musleh, Bapeda. Jangan satu siapa? Operindirate, Bapeda saya lihat itu. Bapeda yang nanya. Bapeda. Jadi ya PPTK disesuaikan dengan bidang tugas. Izin Bu Kabid. Izin Bu Kabid. Nggih, silakan. Silakan. Lahir. Nggih Bu, terima kasih banyak. Boleh sambil jalan Bu, ini kami sudah tinggal satu Bu. Satu yang belum Pak Asisten, Pak Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum kemarin sudah dicari, tapi tidak ketemu Bu. Boleh kami minta ajukan UP ke Perben? Belum, artinya DPA-nya belum selesai. Sekarang gitu. Pak siapa ya? Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Pak Insinyur Muhammad Amir Ali Bu. Kemarin sudah dicari. Insya Allah maksudnya sambil jalan, sekarang kami cari lagi begitu. Ya, cari, terus sampaikan DPA-nya ke bidang anggaran, nanti diperiksa oleh Kasubit dan Kabitnya, baru dia dianggap sudah selesai prosesnya. Segera pagian datang lahir. Iya Bu. Ya, pagi-pagi datangnya pas selesai apel itu pasti ada dia bapak-bapak
Tinggal satu aja, Bu. Tinggal Enggak. satu. Artinya belum selesai. Artinya belum selesai Iya, lagi. Iya. Siap, Bu. Siap. Terima kasih. Kan, silakan peserta yang lain. Monik mau nanya? Monik. Monik Japri Pak Pras ya. Info aja Bu, staf ahli sedang di Jogja, tadi sudah dihubungi Pak Kaban. Hari Minggu baru balik. Iya. Artinya DPA-nya belum selesai, artinya usahakan Senin pagi dapat tanda tangan, langsung berproses di bidang anggaran, langsung persiapan untuk UP. Oke, Bu. Oke. Soalnya kalau enggak selesai nike enggak bisa lanjut prosesnya. Siap. Silakan. Bapeda Dinas Ketahanan Pangan. Tadi untuk simulasi UP dipakai Bu Heni. Mana Bu Heni? Bu Heni, Bu Kabak. Ada yang mau ditanyakan Bu Kabak? Nah, itu. Dibuka aja unmute. Iya, Bu Kabak, silahkan Bu Kabak. Sudah clear. Posisi DPA kami masih di meja Pak Sekda dan Pak Sekda saat ini masih mendampingi R1. Oh, siap. Jadi semua sudah dengan Pak Sekda dulu. Oh, nggih, berarti tinggal diserahkan ke bidang anggaran biar segera cair UP-nya Bu Kabak. Sip. Sip. Ya, clear berarti nggih. Ya, lanjut. Perpus cuman ada 2 bidang dan pakai 1 PPTK. Kalau PPTK itu adalah sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi kalau ada 2 bidang, misalnya perpus itu tidak ada KPA, dari PA langsung ke PPTK. PPTK-nya kan ada 2 bidang, berarti minimal dia menggunakan 2 PPTK. Kalau yang dinas perpustakaan 2 atau 3 karena ada sekretaris atau sekretaris jadi PPK SKPD. Untuk ketahanan pangan apa belum final? Ketahanan pangan belum dihitung. Yang tadi perhitungannya itu Mas Pras yang masuk UP itu udah dihitung ketahanan pangan yang dijadikan contoh tadi. Oh, itu yang ketahanan pangan yang dipakai tadi contohnya yang 2021. Jadi belum final yang itu karena belum dihitung. Ketahanan pangan belum dihitung UP-nya. Silakan kalau sudah jadi DPA-nya segera ke bidang perben hitung UP untuk segera terbit bisa membuat SPP SPM. Oke? User KPA apakah boleh sama dengan user PPK SKPD? Boleh. Bisa dia. Sepertinya bisa kalau yang KPA dan PPK SKPD. Yang tidak boleh itu PPTK yang sama dengan KPA atau PPTK yang sama dengan user PPK SKPD. Lanjut. Tidak ada lagi. Clear nggih? Sudah clear, berarti OPD siap-siap akan membuat SPP SPM yang sudah menghitung UP. Bapeda sudah dihitungkan UP-nya, Inspektorat, DPMD, Perpus, DPKAD. Tapi pastikan DPA-nya ya. Oh iya. Sudah, DPA, BKPP juga sudah. DPA yang sudah ditanda tangan.
ya sehingga gaji kita berkah, smart kita penuh, dan TPP kita penuh naik. Mungkin dengan ada MotoGP mungkin ada tambahan-tambahan, ya. Semoga ada manfaatnya. Ya, sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Kita juga silakan membuka kalau ada yang mau bertanya langsung ke perbendaharaan, silakan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sudah Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum. Alah. Perkin, silakan ini ngobrol santai setelah Zoom meeting. Silakan kalau yang Snacknya ambil diminum. hello dengan teman-teman bidang perban.